Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsyado Sopana dengan NPM 02112441. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah kepada kita semua. Tidak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Nah, tujuan saya dari presentasi ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai judul saya yaitu menghubungkan dunia, sejarah, dan perkembangan komunikasi lintas budaya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat dan membuka wawasan dan menjadi bahan diskusi kita semua. Nah, komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran pesan antara individu atau berkelompok dengan latar belakang yang berbeda budaya. Nah, sejak masa lampau manusia telah melakukan komunikasi lintas wilayah melalui perdagangan, migrasi, dan penjelajah yang menjadikan awal terbentuknya komunikasi lintas budaya. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, transportasi, dan globalisasi membuat komunikasi antar budaya atau lintas budaya ini semakin luas dan cepat menyebar. Kini manusia dapat berhubungan tanpa batas waktu dan tempat, namun tetap menghadapi tantangan dalam memahami nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang berbeda di setiap budaya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada komunikasi lintas budaya di masa dahulu. Nah, di masa dahulu ini terjadinya melalui perdagangan, migrasi, dan penjelajah yang disampaikan lewat bahasa isyarat, simbol, atau penerjemah, tetapi cenderung lambat karena sering terjadinya kesalahpahaman karena keterbatasan media. Nah, selanjutnya itu komunikasi lintas budaya di masa peralihan. Nah, di masa peralihan ini komunikasi berkembang melalui surat, pos, dan media cetak, dan terjadinya penyebaran bahasa dan budaya kolonial, dan munculnya pertukaran budaya melalui pendidikan dan misi keagamaan. Selanjutnya itu komunikasi lintas budaya di masa sekarang. Nah, di masa sekarang ini komunikasi berlangsung cepat tanpa batas melalui internet dan media sosial. Dan bahasa Inggris juga menjadi salah satu bahasa global utama. Tetapi tantangan yang barunya itu kita dapat misinformasi, bias budaya online, dan etika komunikasi digital. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yaitu yang pertama kehilangan identitas budaya lokal karena pengaruh budaya asing yang lebih dominan. Dan yang kedua yaitu salah tafsir pesan akibat perbedaan bahasa, nilai, dan gaya komunikasi yang kita berikan. Yang ketiga itu munculnya stereotip dan diskriminasi budaya di media atau di lingkungan sosial. Yang keempat itu penyebaran informasi yang tidak akurat karena kurangnya pemahaman konteks budaya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi komunikasi yang mengurangi interaksi tatap muka dan kedekatan sosial. Nah, selanjutnya itu dampak positif. Nah, dampak positifnya itu kita dapat meningkatkan pemahaman antar budaya dan membantu masyarakat dan saling menghargai perbedaan nilai dan kebiasaannya, dan memperluas jaringan kerja dan pendidikan global, memudahkan pertukaran pelajar, kolaborasi riset, dan kerja lintas negara. Dan yang terakhir yaitu mendorongnya inovasi dan kreativitas ide dari berbagai budaya yang saling dipadukan dan menghasilkan pemikiran baru.
Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan. Nah, tantangannya ini yang pertama memiliki perbedaan nilai dan norma sosial. Nah, karena setiap budaya memiliki cara pandang dan etika yang berbeda. Yang kedua yaitu salah tafsir dalam berkomunikasi daring. Karena pesan teks itu sering disalahartikan karena tidak disertai ekspresi atau intonasi yang benar. Yang ketiga itu dominasi budaya global atau westernisasi, yaitu budaya lokal yang mulai tergeser karena lebih populer budaya luar atau negara luar. Nah, yang keempat itu adanya isu etika di media sosial, yaitu penyebaran opini atau konten tanpa mempertimbangkan sensitivitas budaya lain. Nah, selanjutnya yaitu cara menghadapi. Nah, cara menghadapinya itu kita dapat meningkatkan literasi budaya dan digital dan memahami cara budaya yang sesuai dengan konteks budaya di etika online. Nah, yang kedua itu menggunakan bahasa yang sederhana dan netral agar pesan mudah dimengerti oleh berbagai latar belakang perbedaan budaya. Nah, yang ketiga itu menemukan empati dan sikap yang terbuka karena berusaha memahami sudut pandang orang lain sebelum menilai orang tersebut. Nah, yang terakhir itu melestarikan budaya lokal karena tetap mempertahankan nilai dan identitas sendiri itu di tengah arus globalisasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.